yang saya banggakan ini selalu dadakan. Kalau dipanggil master Robek ya wis nggak bisa nolak saya. Udah. Terus yang lain saya lepas semua udah. Ya alhamdulillah kita akan belajar malam hari ini ya dengan 20 peserta ya. Izin share screen ini nanti akan praktek ya. Jadi bagi para peserta yang malam hari ini bisa hadir, nanti bisa nyimak. Bagi yang sudah kilometernya jauh misalnya di SEO ya nggak apa-apa ini sambil nge-refresh saja gitu ya. Izin share screen Bapak Ibu, share screen-nya boleh di setting. Benar, benar. Mbak Nes ya, Mbak Nes, sapa-sapa dulu aja. Sudah terlihat. Ya, Sudah, Pak. ini Sudah. saya mengambil judul ya ini eh, bidang salah satu digital marketing yaitu SEO ya. Jadi saya mendapatkan 4 langkah banjir order dengan teknik SEO organik ini saya sampaikan ke Bapak Ibu di sini itu saya bukan seorang ahli SEO enggak, cuma hanya melakukan yang sudah saya lakukan di bisnis saya gitu ya. Jadi saya mengambil karena inilah yang saya lakukan itu adalah 4 langkah banjir order dengan teknik SEO organik dan di sini ada judul 300 ton eh, terjual ya produk terjual selama 2 minggu ya. Nah ini teman belajar ya saya Zainal Arifin saya punya usaha di bidang pengolahan air ya air bersih dan air limbah ya. Jadi sebagai teman belajar dan situ juga ada zainalarifin.blogspot.com ya karena saya itu lahirnya dari blogspot dulu untuk bisnisnya makanya itu tak pajang Coach Rafiq ya Ya, biar ya. nggak lupa ya awalnya dari situ ya, ya. Kemudian ini saya menginisiator beberapa komunitas. Saya suka berkomunitas, saya suka belajar ya, dan ada sedikit keahlian, suka menulis begitu. Nah, langsung saja ke Jago SEO. Mengapa kita belajar tentang SEO ya? Karena sebenarnya di online ya, yang di online itu kompetitor itu mereka sudah ada ya. Jadi mereka sudah bermain SEO lebih mohon maaf ada yang ini ya. Jadi kompetitor, jadi ini kalau ada kita punya sebuah produk atau jasa, kalau diketikkan di Google itu maka akan tampil ya di situ kompetitor 1 sampai 10 ya. Biasanya ada 10 urutan dari pertama sampai dengan 10. Kalau misalnya produk dan jasa kita yang kita pasarkan itu tidak ditemui di online, nah, maka itu PR besar bagi kita bagaimana agar produk dan jasa kita itu bisa dijumpai di online terutama di halaman pertama. Nah, kalau di halaman pertama kita masih belum muncul ya, baik di baris 1, 2, 3 sampai dengan 10 baris, maka tugas kita sebagai seorang owner adalah untuk belajar bagaimana teknik SEO. Ya, karena dengan teknik SEO itu nanti saya sampaikan di slide selanjutnya itu banyak sekali benefit ya yang kita dapatkan ketika kita bermain dengan SEO. Ya. Nah, faktanya tentang SEO ini adalah 80% itu pengguna internet ini mencari produk atau informasi informasi ini melalui mesin pencari, terutama Google ya. Saya menyampaikan Google ini karena memang saya sendiri ketika mencari sebuah produk atau jasa atau informasi apapun, saya akan mencari ke Google. Ya, jadi pencarian Google meskipun ada yang lain ya, ada Bing, ada mungkin Yahoo atau apapun gitu ya. Nah, ini 80% pengguna internet ini mencari produknya adalah mesin pencari Google. Kemudian 53% traffic website ini berasal dari pencarian organik. Jadi 53% itu traffic website itu berasal dari pencarian organik. Kemudian SEO gratis ini lebih efektif dibandingkan dengan iklan berbayar. Kenapa? Ya karena dia itu jangka panjang. Ya, jadi kalau kita bermain iklan itu ketika budget kita habis ya berhenti gitu ya. Tetapi kalau SEO yang sudah dengan teknik yang sudah bagus gitu, maka dia akan lebih stabil dan jangka panjang. Ya.
Kemudian website yang muncul di halaman pertama Google itu mempunyai konversi hingga 75% lebih tinggi daripada halaman kedua atau berikutnya. Maka kalau kita sudah dijumpai di halaman pertama, apalagi di 5 baris atas, ya, itu akan konversinya lebih tinggi dibandingkan halaman selanjutnya. Maka saya jarang juga membuka halaman kedua setelah Google ya. Hanya kondisi tertentu saja. Nah, saya ini akan sampaikan studi case-nya ya. Bagaimana Bapak dan Ibu eh, bisnis apapun nanti yang ada di sekitar kita, maka bisa digarap dengan SEO ya. Jadi hal yang sederhana. Dan ini saya menyampaikan studi case apa yang benar saya lakukan. Ya, jadi saya awal mulanya adalah seorang pedagang es campur ya yang menjual dagangannya dengan mendorong gerobak, buka lapak di beberapa tempat. Kemudian saya beralih menggunakan teknik SEO sampai dengan ketemu dengan bisnis. Nah, ini adalah studi case penjualan secara organik tanpa iklan ya. Jadi saya nggak pernah menggunakan iklan sebelumnya ya. Ini adalah traffic 12 bulan terakhir. Nah, ini adalah penjualan eh, secara SEO organik tanpa iklan. Ini 7 Januari kemarin 2025, jadi mungkin sekitar 10 hari yang lalu mungkin ya, kurang lebih. Nah, ini terjual 25 ton produk fisik ya. Kemudian sebelumnya ini bulan November 2024 ini 200 ton produk fisik ya, produk fisik ya. Produk yang memang real ya, memang produk fisik bukan produk digital. Nah, kemudian ini di bulan April 2024 itu 300 ton ini terjual dalam waktu 2 minggu. Kemudian ini adalah pengalaman saya pertama kali ketika saya bermain SEO ya dengan bermodal 150.000 tapi kita bisa dapat customer global yaitu di Arab Saudi dan saya bisa memberangkatkan mantan bos saya untuk umroh. Ini tahun 2019. Nah, ini kemudian saya training di bidang training itu kita bisa dapat customer dari Kuala Lumpur sama Myanmar dengan website yang 150.000 tadi. Nah, kemudian 2019 itu saya masuk di kontraktor Arab Saudi ya, masuk di jurnal di sana atau di websitenya di sana untuk diundang untuk memberikan pelatihan di bidang wastewater treatment. Dan ini bermodalkan website 150.000 tadi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, saya mengumrohkan mantan bos saya di 2019. Dari situ saya lanjut untuk kerjasama dengan konsultan Pakistan. Ya. Nah, itu hanya contoh ya, sebagian yang saya tampilkan, tetapi sebenarnya 80% penjualan di perusahaan kami itu adalah dari SEO. Salah satunya apa namanya produk fisik tadi yang saya sampaikan tadi. Kemudian ada juga jasa gitu ya. Nah, kenapa kelebihan SEO ini? Ya, mudah ditemukan oleh pelanggan. Jadi yang pertama ini ketika kita sudah eh, tentang SEO itu yang pertama mudah ditemukan oleh pelanggan. Yang kedua adalah menghemat biaya pemasaran ya. Jadi menghemat biaya pemasaran jangka panjang. Kemudian yang ketiga ini membangun reputasi yang kuat di pasar. Makanya kalau kita nanti sudah terbangun di sini, trust-nya itu makin kuat di pasar. Yang keempat adalah menyesuaikan strategi target pasar lokal maupun global. Jadi kenapa tadi dengan modal yang awalnya hanya berbekal website gratisan yaitu Blogspot, kemudian kita custom blog, itu kita bisa menembus pasar global Arab Saudi, kemudian tadi Pakistan, kemudian tadi juga Kuala Lumpur, Kuala Lumpur dan Myanmar, itu karena jangkauan SEO ini tidak terbatas oleh waktu dan eh, jarak, memangkas jarak dan waktu. Ya, yang kelima adalah mendapatkan hasil yang bertahan lama, ya, mendapatkan hasil yang bertahan lama dan berkelanjutan. Jadi kalau sudah nanti didetek sama mesin pencari Google itu, kita itu direkomendasikan sama Google begitu. Ini adalah kelebihan dari SEO.
Nah, nah sebenarnya apa yang menjadi kendala dari para pebisnis online, meskipun dia sebenarnya tahu bahwa SEO itu sebenarnya mempunyai dampak yang bagus, tetapi mereka tidak melaksanakan SEO. Ada 10 alasan ya, yang tadi saya cari di internet. 10 alasan kenapa pebisnis online itu tidak menggunakan SEO. Ya. Yang pertama, ada juga yang mereka tidak tahu apa itu SEO. Ya. Yang kedua, pebisnis itu menganggap bahwa SEO itu mahal. Jadi sudah takut di depan ya. Wah, SEO itu mahal gitu. Yang ketiga, rata-rata pebisnis itu, pebisnis online itu hanya fokus di media sosial. Misalnya Facebook, misalnya Instagram, misalnya TikTok seperti itu. Dia hanya fokus di media sosial. Padahal SEO itu eh, di media sosial itu bagian juga dari SEO. Bagaimana kita riset di marketplace. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah mau hasil cepat padahal SEO butuh waktu. Dan terkadang pebisnis online itu buru-buru. Jadi mereka rata-rata langsung menggunakan iklan yang berbayar ya karena ingin hasil yang cepat. Padahal SEO butuh waktu. Jadi ketelatenan dan keuletan di dalam teknik SEO seperti itu. Yang kelima ini adalah tidak punya orang khusus untuk SEO. Ini juga menjadi alasan ya. Seorang bisnis online terkadang dia, oh saya nggak punya tenaga SEO, makanya saya nggak garap itu SEO gitu ya. Yang keenam, pebisnis online merasa bahwa SEO itu terlalu rumit, rumit sekali ya, sehingga dia tidak menjalankan praktek SEO. Yang ketujuh adalah berpikir bisnisnya tidak butuh SEO. Jadi dia menganggap bahwa bisnis yang sedang dia jalankan itu tidak membutuhkan teknik SEO. Nah, ini juga alasan yang eh, mereka sampaikan begitu ya. Kemudian yang kedelapan adalah lebih pilih jualan di marketplace. Ya, karena mereka menganggap bahwa dengan jualan di marketplace itu lebih cepat dapat cuan. Ya, maka mereka eh, lebih pilih jualan di marketplace. Yang kesembilan adalah tidak sadar. Jadi dia pebisnis, kita sebagai seorang pebisnis online itu tidak sadar bahwa kompetitor atau pesaing kita itu mereka sudah pakai SEO, sudah menggunakan teknik SEO dan mereka sudah lebih awal jalan gitu. Nah, yang ke-10 terlalu sibuk untuk urus SEO. Jadi kita sebagai seorang pebisnis terlalu sibuk sehingga nggak ada waktu untuk mengurus SEO. Nah, inilah 10 alasan yang menjadi pembenaran bagi pebisnis online kenapa dia tidak menggunakan SEO. Nah, sebenarnya dari 10 alasan ini ada yang memang bagi mereka masuk akal, tetapi kalau kita bedah satu persatu, sebenarnya SEO itu yang pertama eh, tidak mahal. SEO itu sebenarnya tidak mahal, ya. Hanya kita membutuhkan sedikit effort, ya, untuk konsisten mengerjakan SEO itu, ya. Kemudian kalau kita sudah bermain di media sosial, ya, yang nomor tiga ini tidak berarti bahwa kita berhenti di SEO. Apalagi yang kita bermain di sebuah produk dan jasa yang produknya memang produk unik dan mempunyai harga yang cukup bagus, maka dia butuh SEO, gitu ya. Kemudian mau cepat hasil, mau hasil cepat. Kalau SEO kan butuh waktu, Pak. Makanya kita nggak butuh SEO. Nah, ini juga anggapan yang kurang tepat. Karena kalau kita misalnya bermain di Google Ads misalnya, atau yang berbayar gitu ya, itu kalau kita sudah punya basic-basic SEO, itu akan membuat eh, penjualannya juga makin bagus karena jalan dua. Seperti tadi yang disampaikan oleh Coach Rofik dan tim Jabis, bagaimana Pak Prabowo kalau nggak salah, dia laku 70 unit rumah dalam waktu 2 minggu kalau nggak salah ya. Atau 2 bulan ya, 2 bulan ya. Itu karena apa? Karena dia jalan dua. Dia jalan organik dan dia jalan berbayar juga iklan. Nah,
Jadi kalau kita bisa jalan dua-duanya, kenapa tidak? Begitu kan ya. Kemudian yang keenam, ya, yang kelima tidak punya orang khusus untuk SEO. Sebenarnya juga tidak membutuhkan orang yang khusus SEO, yang bahasanya terlalu tinggi, ya. Kemudian SEO juga tidak terlalu rumit, ya. Hanya mempraktekkan saja teknik-teknik yang ada seperti itu. Ya, kita lanjutkan lagi. Kemudian pengertian SEO ya. Pengertian SEO ini di sini adalah eh, Search Engine Optimization. Jadi ini adalah upaya untuk mengoptimasi website untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian dengan mendapatkan ranking tinggi ya di hasil pencarian. Jadi potensi traffic organiknya pun meningkat seperti itu ya. Jadi ini adalah pengertian SEO ya. Jadi SEO ini saya ulang lagi adalah Search Engine Optimasi. Jadi bagaimana mesin pencarian optimasi. Gitu. Lainnya sih step by step mengomentasikan dan menjual skill kita. Misalkan. Kemudian apa yang saya dapatkan selama praktik itu ada 4 langkah di dalam teknik SEO. Jadi yang pertama ini adalah riset. Jadi yang pertama ini adalah riset. Nah, riset ini memegang porsi yang cukup besar di dalam sebuah teknik SEO ya. Jadi riset ya. Terus yang kedua riset atau R ya. Yang kedua itu adalah on page ya. On page di sini itu adalah mengoptimasi internal. Jadi di website kita yang sudah eh, kita miliki itu dioptimasi secara internal. Ya, makanya di sini saya sebutnya O ya. Jadi R reset on pick O ya di sini. Yang ketiga ini adalah link building. Ya, link building di sini itu adalah L ya. Jadi eh, optimasi tapi eksternal. Bagaimana kita membangun link ke eksternal ya. Kemudian yang keempat adalah evaluasi ya atau E. Nah, 4 langkah inilah yang saya praktekkan ya di selama ini di perusahaan kami, riset, kemudian on page, kemudian link building sama evaluasi. Ya, 4 langkah dalam teknik SEO. Nah, di sini ada riset, di sini ada on page, di sini ada link building, di sini evaluasi. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki website, ya, ya maka langkah selanjutnya itu adalah mulai, Bu. Jadi mulai terapkan 4 langkah dalam teknik SEO ini. Ya. Yang pertama riset, riset produk dan jasa kita, riset di mana kotanya yang paling banyak, mencari produk kita, kemudian nanti dioptimasi di internal, ya, di on page-nya. Ya. Kemudian setelah di sini nomor 2 ini bikin artikel yang sesuai dengan kaidah SEO ya. Kemudian nanti di dalam internal eh, pembuatan artikel itu nanti di sana ditanam kata kunci, kemudian eh, link internal websitenya, kemudian link eksternal websitenya juga dimunculkan di sana. Ya. Kemudian kata kunci yang difokusin frasenya itu dioptimalkan di situ. Ya. Kemudian yang ketiga adalah link building. Dari nomor 2 ini adalah ketika artikel yang sudah dibuat, selanjutnya itu dioptimasi di dalam poin ketiga yaitu eh, optimasi eksternal. Jadi link yang sudah ada itu nanti di-share ke berbagai media sosial, ke berbagai grup, ya. Kemudian juga nanti didaftarkan ke Google Console juga, ya, untuk link URL-nya ya. Link URL-nya didaftarkan ke Google Console supaya nanti kita bisa mengetahui evaluasinya ya. Evaluasi di poin keempat yaitu E. Jadi 4 langkah dalam teknik ISO itu adalah riset, on page, link building, dan evaluasi. Ini adalah eh,
poin tadi ya, 4 poin 4 langkah tadi ya. Oke, mohon maaf ini ada di Bogor. Ya, kita lanjut lagi ya. Jadi yang pertama adalah yang pertama adalah riset ya. Jadi tujuan dari apa namanya riset ini adalah mengetahui kata-kata apa saja yang diketik oleh para pengguna Google ya. Jadi kalau kita itu mencari informasi di Google itu kita posisikan kita sebagai seorang pembeli. Jadi kita mencari informasi apa ya, maka kata-kata yang diketik oleh para pengguna Google atau calon konsumen ya itu kita posisikan kita sebagai seorang pembeli. Kita mau mencari informasi apa. Maka nanti ketika kita membuat sebuah artikel ya, membuat sebuah artikel, maka kita kumpulin kata-kata yang nanti akan kita buat dalam sebuah artikel. Kemudian tool alat yang dipakai apa? Jadi kalau di dalam riset itu sebenarnya banyak cara yang bisa digunakan, tetapi sebenarnya kita bisa juga mulai dari satu cara dulu, yaitu Google Suggest misalnya. Ya, nanti saya tunjukkan di akhir slide. Google Suggest, Google Planner, dan Google Trends serta tool pembantu. Ya, sebenarnya banyak sekali tool-toolnya. Ya, tapi intinya adalah Bapak dan Ibu ini menggunakan saja salah satu cara. Ya, tetapi itu nanti diistiqomahkan, ya, dipraktekkan, ya, kemudian nanti eh, dioptimalkan satu step. Jadi langkah demi langkah ketika kita di dalam eh, teknik SEO ya. Ini untuk ya. Jadi tujuan dari riset kata kunci itu adalah mengetahui kata-kata apa saja yang diketik oleh para pengguna Google atau calon konsumen. Kemudian tool yang digunakan itu bisa menggunakan Google Suggest, Google Keyword Plan, Google Trend, dan tool pembantunya. Yang kedua adalah atau on-page ya. On-page di sini adalah tujuan adalah meletakkan keyword hasil riset ke bagian-bagian sarana online yang akan digunakan ya. Jadi ketika nanti mengumpulkan di poin 1 ini kata-katanya itu nanti dibuat sebuah database data kata kunci. Kalau bisa disimpan dalam sebuah file Excel ya yang kemudian nanti bisa di copy untuk nanti dimodifikasi, dioptimasi di dalam on-page SEO, di dalam pembuatan artikel. Ya. Nah, tidak hanya itu juga, jadi nanti kata-kata kunci yang sudah kita dapatkan itu juga nanti dipakai untuk dibuat caption untuk media sosial juga, selain di website juga. Sehingga kata kunci ini yang sudah kita dapatkan ini merupakan aset. Ya. Kemudian, ya gunakan domain. Ya, jadi domain atau URL ini harus sudah punya. Ya. Kalau kita belum punya domain atau website, nah ini nanti teknik SEO-nya nggak maksimal gitu ya. Maka kita harus punya domain atau URL. Kemudian judul website, kemudian deskripsi website, isi artikel dan sebagainya. Ini nanti dioptimasi dalam artikel tersebut. Kemudian yang ketiga ya, ini yang ketiga. Yang ketiga ini adalah link building atau backlink ya. Tujuannya ini adalah menyebar alamat URL website ke website lain. Ya. Jadi menyebarkan alamat URL website ke website lain. Misalnya, ya, jadi link link website kita itu di-share ke kolom komentar artikel misalnya, artikel website, share media sosial, kemudian halaman profil, LinkedIn, kemudian juga Facebook, Telegram, grup-grup WA, kemudian juga teman-teman kita juga, ya. Jadi mungkin kalau kita sudah punya link ya, share ke teman-teman ya. Mungkin tentang edukasi ya, tentang suatu edukasi nanti di-share ke teman. Nah, nanti biar teman itu juga baca. Kemudian yang keempat di sini itu adalah evaluasi ya. Jadi kita seorang pebisnis online itu terkadang
dia sudah punya website tapi dia malas praktek gitu ya. Nah, tujuan dari SEO yang terakhir di sini, teknik SEO yang terakhir maksud saya itu adalah evaluasi. Adalah mengevaluasi tindakan-tindakan SEO yang telah dilakukan. Ya, maka penting sekali ketika kita eh, mengevaluasi terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan. Ya, Mungkin itu dari saya. Kalau ada yang tanyakan monggo ya. Saya tutup dulu untuk rekamannya ya.